Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di kota Jeoyu, di dalam istana, puluhan orang berdiri di sini. Setiap orang membawa sedikitnya 3 untai darah. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan darah dan ki ini, semuanya berada pada tingkat dewa leluhur. Mereka tersebar di kedua sisi, hanya seorang pria paruh baya yang duduk di puncak. Dan di tengah-tengah mereka, ada 3 sosok tergeletak di tanah. Ketiga sosok itu kehabisan napas, yang tersisa hanyalah mayat. Itu adalah dewa leluhur Baiteng, dewa leluhur angin, dan dewa leluhur ketiga terakhir yang mati untuk Zonglin. Melihat ketiga mayat ini, semua orang kuat di kota Jeoyu terdiam. Akhirnya, tetua ke-9 kota Jeoyu berbicara, memecah keheningan yang menyesakkan. Akhirnya memasuki altar, perkataannya membuat semua setan dan monster kuno gemetar. Ya, setelah mengorbankan nyawa 3 dewa leluhur, Zonglin akhirnya memasuki altar. Setelah Zonglin mempelajari teknik terlarang itu, dia tak pernah menyangka akan bisa menggunakannya. Bahkan jika dia benar-benar menggunakannya, dia tak pernah menyangka akan menggunakannya pada manusia-manusia ini. Tetua ke-8 berbicara dengan suara berat, wajahnya sangat muram. Mari kita bicara tentang Pangu Xingxi untuk saat ini. Dia bisa dianggap kuda hitam, di luar dugaan kita, tapi... Sang tetua agung mengerutkan kening dan berkata perlahan, tapi kita seharusnya sudah mengantisipasi betapa kuatnya Kaisar Naga Iblis kuno. Meskipun ia telah bereinkarnasi, ia masih membawa serta ingatan masa lalunya. Mungkin bakatnya di kehidupan sebelumnya memang biasa saja, tetapi di kehidupan ini, betapapun biasa-biasanya bakatnya, ia dapat mengandalkan ingatannya untuk mengalahkan semua jenius. Saya khawatir ini lebih dari sekadar kenangan. Tetua kedua berkata, dia pasti terlalu beruntung di kehidupan ini. Kalau tidak, hanya dengan metode yang ada dalam ingatannya, dia tidak akan mampu mengalahkan Zonglin. Banyak metodenya diperoleh dari tanah suci, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menggunakannya. Entah itu benar atau tidak, itu tidak penting. Penguasa kota Jeoyu akhirnya berbicara, setelah terobosan Su Han, kekuatan tempurnya terlalu kuat. Zonglin jelas bukan tandingannya. Selanjutnya, ada kemungkinan besar akan terjadi pertempuran lagi untuk memperebutkan darah suci. Siapa yang akan datang? Mendengar hal itu, semua orang kuat terkejut dan terdiam. Siapa yang datang? Ini adalah hal paling bijaksana yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka. Secara lebih langsung, siapa yang akan mati demi Zonglin? Dan siapa yang rela mati demi Zonglin? Semua makhluk hidup akan merasa takut saat mereka tahu kapan mereka akan mati. Hal yang sama berlaku untuk alam dewa leluhur. Mereka masih punya banyak waktu untuk hidup dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana mungkin mereka rela mati demi Zonglin? Namun, demi masa depan kota Jeoyu dan masa depan seluruh klan iblis, seseorang harus menerima hal yang tampaknya tidak masuk akal ini. Seluruh aula dipenuhi keheningan. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Tetua keempat berdiri, nadanya sangat tenang. Tindakannya berdiri tidak mengejutkan siapapun. Sejujurnya, memang seharusnya begitu. Karena Zonglin adalah anak kandungnya. Namun, setelah ia membuka mulutnya, penguasa kota Jeoyu mengerutkan kening dan berkata, Zonyi, kau adalah iblis kuno 7 darah, dan kau hampir mencapai puncaknya. Mengingat kondisi Zonglin saat ini bukan giliranmu untuk pergi. Zonyi terdiam. Dia tentu saja paham bahwa pelaksanaan teknik terlarang bergantung pada situasi keseluruhan penggunanya. Justru karena identitas, kultivasi, kualifikasi Zonglin dan faktor-faktor lainnya, dia memilih setan kuno 3 darah untuk mati demi dia. Saat ini, tentu tidak pantas membiarkan Zonyi mati demi Zonglin. Faktanya, semua dewa leluhur mengerti bahwa tindakan Zonyi hanyalah sebuah pernyataan. Jika dia tidak rela, lalu siapa yang rela mati demi anaknya? Silakan duduk terlebih dahulu.
Penguasa kota Jiuyu berkata lagi, setelah Zonglin mengambil darah suci, kau akan memiliki kesempatan untuk menukarnya dengan nyawa Zonglin. Bagaimana jika dia tidak bisa mendapatkannya? Tanya tetua ketiga tiba-tiba. Jika kamu tidak bisa menerimanya. Penguasa kota Jiuyu menyipitkan matanya, terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata, jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan darah suci, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk dipromosikan menjadi garis keturunan tertinggi. Dalam hal ini, dia tidak berbeda dengan para jenius lainnya. Mendengar ini, tubuh Song Yi gemetar. Jelaslah bahwa penguasa kota Jiuyu telah memberitahunya jawabannya. Jika darah suci tidak dapat diperoleh, maka Zonglin akan kehilangan nilainya dan tidak layak bagi para prajurit iblis kuno itu untuk mati demi dia. Ini mungkin kejam, tetapi tidak ada yang dapat kita lakukan. Sehebat apapun bakat Zonglin, itu tetaplah bakat. Jika dia tidak bisa berkembang lebih jauh, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan monster-monster kuno itu? Baik iblis kuno maupun dia dapat mencapai alam suci, jadi mengapa dia harus mengorbankan iblis kuno untuk membantunya? Kecuali, dia dapat dipromosikan ke garis keturunan tertinggi. Jika Zonglin benar-benar mendapatkan darah suci, maka kota Jiuyuku akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kepulangannya dengan selamat. Kata penguasa kota Jiuyu lagi. Termasuk nyawa kita, kata orang tua itu. Ini juga termasuk nyawaku sendiri. Tuan kota Jiuyu sangat bertekad. Sungai 10.000 binatang, altar ki dan darah. Ada sesuatu di altar yang tampak seperti air dan darah. Lebih tepatnya, deskripsi yang paling tepat adalah darah dan air. Setelah memasuki altar, Su Han tidak melihat sekeliling terlalu lama, karena Pangu Xingzi dan Zonglin sudah mengikuti dari dekat, dan tidak ada waktu baginya untuk mengamati lebih banyak. Jadi, Su Han duduk bersila dan mulai menerima baptisan di altar. Dia dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar darah dan air, seolah tertarik mengalir deras ke dalam tubuhnya. Saat darah memasuki tubuhnya, berbagai kemampuan kultivasi Su Han juga tumbuh dengan sangat cepat. Apakah ini manfaat terakhir yang diberikan altar ki dan darah selain 3 tetes darah suci? Pikir Su Han dalam hati. Biasanya, sebagian besar pemurnian dilakukan untuk meningkatkan kultivasi seseorang, dan altar ini tidak terkecuali. Su Han tidak tahu berapa lama baptisan dari altar akan berlangsung, jadi dia menggunakan teknik Kaisar Lomyang untuk melahap air darah secepat mungkin. Kultivasinya, yang baru saja menerobos ke alam dewa misterius 7 bintang, terus tumbuh. Hal yang sama berlaku untuk Pangu Xingzi dan Zonglin. Mereka semua membuka mata, sesekali saling memandang, takut kalau pembaptisan itu tiba-tiba berakhir sehingga mereka dapat segera berkompetisi untuk mendapatkan 3 tetes darah suci. Waktu berlalu, suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tak lama setelah Su Han dan rekan-rekannya memasuki altar, banyak manusia dan para jenius iblis juga memasuki altar. Binatang berdarah itu dapat menyerang mereka dalam waktu setengah jam, dan dengan kekuatan tempur mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Jadi, mereka semua membuat keputusan yang paling tepat. Mereka semua berhenti pada saat yang sama dan memasuki altar terlebih dahulu, menunggu pertarungan demi darah suci berakhir sebelum mengambil keputusan. Melakukan hal demikian sama saja dengan situasi saling menguntungkan, yang hanya akan menguntungkan semua pihak dan tidak menimbulkan kerugian apapun. Kalau ada kerugiannya, itu adalah lawan tidak terbunuh. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Pada suatu saat, wow, darah yang dimurnikan semua orang tiba-tiba mulai mendidih. Saat berikutnya, tanpa ada seorang pun yang bersiap, darah itu tiba-tiba menghilang. Pemurniannya sudah selesai, kalian boleh pergi dan bertanding memperebutkan 3 tetes darah suci. Suara patung itu terdengar dari luar. Mendengar ini, mata Su Han berbinar dan auranya meledak. Bush, siu. Langkah keempat dari 9 langkah naga langit diluncurkan. Dengan kecepatan dan kekuatan tempur 8 kali lipat, Su Han melesat langsung menuju 3 tetes darah suci bagaikan pelangi.
Iblis datang. Pada saat yang sama, Pangu Xingzi meraung, dan bayangan gelap besar muncul lagi, mencoba menghentikan Su Han. Dan sosok Pangu Xingzi bergegas menuju darah suci. Hubungan darah. Zonglin meraung marah. Hua 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 hua. Sejumlah besar garis keturunan terpancar dari Hanbei dan yang lainnya, dan langsung terhubung ke Zonglin. Hanbei dan yang lainnya tahu betul bahwa ini adalah satu-satunya cara saat ini. Meskipun kekuatan tempur Zonglin tidak sebaik Su Han dan Pangu Xingzi, dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan dua mantan tersebut. Lindungi Master Sekte. Ling Xiao meraung dan menyerbu langsung ke arah Hanbei dan yang lainnya, mencoba mengganggu hubungan darah mereka. Sayap di punggung Tang Yi kembali terbentang, dan kekuatan jiwa yang mengerikan menghancurkan altar. Auranya melonjak dengan cepat dan membunuh Qi Dong dan yang lainnya. Di belakang Susue, fenomena aneh terjadi di langit dan bumi, dan salju lebat turun, menyebabkan suhu di dalam altar turun dengan cepat. Ye Xiaofei memegang pedang hukuman surgawi di tangannya, dan aura jahat terpancar darinya. Di belakangnya, sesosok wajah manusia tampak muncul. Melihat para iblis itu, mereka pun meraung, memperlihatkan wujud asli mereka dan membunuh para manusia. Bum bum bum, para jenius kedua suku itu menggunakan segala cara yang mereka miliki. Berbagai gemuruh terus terdengar dari altar. Perang pecah hampir dalam sekejap. Kau ingin menghentikanku? Su Han mendengus dingin, lalu mengulurkan jari telunjuknya lagi dan menunjuk ke arah Pangu Xingzi. Pada saat ini, ekspresi Zonglin terdistorsi, dan sambil meraung, dia sepenuhnya menjalin hubungan darah dan bergegas menuju darah suci. Gulungan. Su Han berteriak dingin dan menelan banyak pil. Badai dahsyat sebelumnya muncul kembali. 10.000 pedang kembali ke asalnya. Bes, bes, bes. Energi pedang yang tak berujung mengembun, dan kekuatan kultivasi Su Han dengan cepat menghilang. Namun, ini belum akhir. Ketika pedang emas dan bayangan terpisah dan menyerang Zonglin dan Pangu Xingzi, Su Han menggunakan teknik rahasia kedua dari teknik Kaisar Longyang. Busur perang yang tak tertandingi. Wow! Cahaya keemasan tebal terpancar dari depan Su Han. Dalam sekejap, sinar cahaya itu mengembun menjadi busur panjang. Busur panjang emas. Namun busur panjang emas ini hanya ilusi, tidak nyata. Jika Su Han menarik busur pada titik ini, dia juga bisa menggunakan kekuatan kultivasinya untuk memadatkan anak panah. Tapi dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan busur panjang emas asli. Salah satu busur Yin Yang, busur Yang Shen. Cahaya busur Yang Shen menyatu sempurna dengan emas. Saat kemunculannya, busur panjang ilusi itu seakan tertarik oleh busur Yang Shen dan berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya menyatu menjadi busur Yang Shen. Suara yang amat keras keluar dari busur Yang Shen, seakan-akan roh busur itu tengah berteriak memberi kenyamanan. Su Han dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah cahaya keemasan menyatu dengan busur Yang Shen, kekuatan busur Yang Shen meningkat lebih dari sedikit. Itu kecelakaan. Mata Su Han berbinar, dan senyum muncul di wajahnya. Ini benar-benar kebetulan. Di kehidupan sebelumnya, aku punya kemampuan untuk menggunakan busur perang tak tertandingi, tapi aku tidak punya busur Yang Shen. Aku tidak menyangka menggunakan keduanya sekaligus akan meningkatkan kekuatannya sebanyak ini. Meskipun itu bukan peningkatan permanen, Su Han sudah memiliki teknik rahasia, Peerless War Bow, dan bahkan memperoleh Yang Shen Bow. Di masa mendatang, selama dia mau, keduanya dapat digabungkan kapan saja, yang tidak akan ada bedanya dengan peningkatan permanen. Darah suci itu milikku, Su Han. Wow! Setelah berteriak keras, dia menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Panah emas yang sama, dipadatkan dengan kekuatan kultivasi Su Han, sebenarnya mencapai panjang 2 meter, 2 kali lebih panjang dari sebelumnya. Bukan hanya karena busur perang yang tak tertandingi, tetapi juga karena peningkatan kultivasi Su Han. Suara mendengung datang dari anak panah itu. Su Han tidak ragu-ragu,
dan jari-jari yang menarik tali busur tiba-tiba mengendur. Siu, anak panah emas melesat maju, sasarannya adalah Zonglin. Sebenarnya, bagi Su Han, Pangu Xingzi dan Zonglin punya status yang sama di hatinya, tapi kalau harus diurutkan, Su Han pasti akan membunuh Zonglin terlebih dahulu. Karena Pangu Xingzi mengandalkan iblis ekstrateritorial, sedangkan Zonglin mengandalkan dirinya sendiri. Dia bisa dipromosikan ke garis keturunan tertinggi, tetapi Pangu Xingzi tidak. Inilah perbedaan terbesarnya. Dewa leluhur, tolonglah aku. Zonglin melihat panah emas melesat ke arahnya, yang bahkan lebih kuat dari pedang emas hantu sebelumnya. Ia benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan dan hanya ingin mendapatkan darah suci. Dia punya firasat, selama dia mendapatkan darah suci dan menelannya, meski hanya setetes, dia akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Saat itu, mungkin aku tak perlu lagi bergantung pada hubungan darah, dan aku, Zonglin, akan mampu bersaing dengan Su Han. Geram Zonglin dalam hati. Bes, esensi dan darah muncul dan berubah menjadi lingkaran. Iblis kuno 3 darah keempat muncul di layar. Beng, perbedaan waktunya hanya sesaat, hampir pada saat layar muncul, para jenius iblis lainnya bahkan tidak melihat siapa iblis kuno 3 darah keempat, dan layar langsung tertusuk panah dan runtuh. Zonglin memuntahkan seteguk darah, tetapi kecepatannya tidak melambat. Malah, karena kekuatan tumbukan yang sangat kuat, ia semakin dekat dengan darah suci. Aku ingin melihat berapa banyak orang kuat yang bersedia dikorbankan kota Jeoyu demi Zonglin sepertimu. Su Han melangkah maju dan menyerbu ke arah darah suci, sambil menarik busurnya dan menembakkan anak panah lagi. Siu, anak panah itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan cahaya matahari, menyebar ke seluruh bumi. Zonglin meraung kesakitan, dan tetes darah kelima memanggil iblis kuno 3 darah kelima. Bum bum bum, jalan menuju darah suci tidak terlalu jauh, tetapi bagi Zonglin, jalan itu penuh dengan kesulitan. Ketika dia hanya berjarak 10 meter dari darah suci, jumlah iblis kuno 3 darah yang mati menggantikannya telah mencapai 10. Di Bintang Pangu, Mo Lin dan Tian Chong terus menampilkan keahlian mereka, dan sementara tingkat kultivasi mereka meroket, mereka juga terus-menerus dihancurkan oleh hantu pedang emas Su Han. Dia juga terluka parah. Su Han sendiri menghalangi Pangu Xingzi dan Zonglin, membuat mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Namun Su Han tidak senang, malah alisnya berkerut semakin dalam. Semakin banyak serangan yang dilancarkannya, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kecepatannya. Jika tidak, dengan kecepatan Su Han, dia pasti bisa melampaui Zonglin dan Pangu Xingzi. Namun, jika dia tidak melancarkan serangan, Zonglin dan Pangu Xingzi akan menghentikannya. Ini bukan sekadar masalah siapa yang lebih cepat atau lebih lambat, tetapi pertarungan sungguhan sampai mati. Sampai saat ini, meskipun Zonglin dan Pangu Xingzi keduanya terluka parah, jarak antara mereka bertiga dan darah suci adalah sama. Hanya 10 meter. Jarak 10 meter dapat ditempuh dalam 1/10.000 detik, tidak peduli bagi Su Han, Pangu Xingzi, atau Zonglin, yang paling lemah di antara ketiganya. Akan tetapi, pada saat ini, ketiganya saling menahan satu sama lain, dan sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. 3 tetes darah suci berada tepat di depannya, tanpa halangan apapun, dan dia dapat meraihnya hanya dengan mengulurkan tangan. Tapi, aku tidak bisa meraihnya. Teknik rahasia ketiga yang dibawa oleh teknik Kaisar Long yang tidak dapat dilakukan dengan tingkat kultivasi Su Han saat ini. Busur perang yang tiada taraf dan kembalinya 10.000 pedang dapat menahan Pangu Xingzi dan Zonglin untuk sementara. Pangu Xingzi terus menggunakan sihir penciptaan. Perlu disebutkan bahwa Tian Chong dan Mo Lin miliknya sungguh kuat. Su Han juga melihat kata setan langit dari sihir atas dan bawah ini. Adapun Zonglin, seharusnya dia yang pertama dieliminasi, tetapi dia sebenarnya memiliki teknik terlarang yang telah hilang selama bertahun-tahun oleh klan iblis.
Dia lebih suka menukar nyawa 10 iblis kuno 3 darah demi pertarungan demi darah suci ini. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, mereka bertiga hampir dalam keadaan panik, tidak ada ruang untuk mundur dan tidak ada ruang untuk maju. Ketiga tetes darah suci itu disatukan. Jika Su Han hanya ingin menghentikan Zonglin, Pangu Xingzi bisa bergegas dan mengambil ketiga tetes darah suci itu dalam sekejap. Dengan kata lain, jika Su Han atau Zonglin bergegas datang lebih dulu, mereka pasti tidak akan hanya mengambil satu tetes. Oleh karena itu, setiap orang memiliki gagasan bahwa jika mereka tidak dapat memperolehnya, orang lain juga tidak dapat memperolehnya. Bum 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 bum, di dekat darah suci, terdengar gemuruh terus-menerus. Su Han mengulurkan tangannya dan menggunakan teknik menenangkan lagi, menyebabkan sosok Pangu Xingzi terhenti sejenak. Kemudian hantu itu memegang pedang emas dan menebasnya dengan ganas sementara Pangu Xingzi berubah warna. Sayangnya, Pangu Xingzi berhasil lepas dengan sangat cepat, dan bayangan gelap itu berdiri di sampingnya. Meskipun pedang emas dan bayangan itu saling tumpang tindih, bayangan gelap itu tidak sebanding dengannya, tetapi setidaknya Pangu Xingzi tidak akan mati. Melihat Zonglin lagi, tubuh aslinya telah menghilang, dan apa yang muncul berikutnya adalah wujud manusia yang telah berevolusi sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya merah darah, dan rambutnya terus berkibar. Ia tampak marah dan sangat gila. Jika Anda bertanya siapa yang membayar harga tertinggi di antara ketiganya, tidak diragukan lagi dia. Meskipun Su Han telah mati lebih dari selusin kali sebelumnya, ia memiliki tubuh emas untuk membantunya bangkit kembali, jadi ia tidak perlu membayar harga apapun. Lagi pula, setelah meninggalkan sungai 10.000 binatang, tubuh emas itu benar-benar tidak berguna. Tapi bagaimana dengan Zonglin? Jika dia tidak menggunakan teknik terlarang untuk menukar nyawanya dengan nyawa lain, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mati 10 kali. Wajah 10 iblis kuno 3 darah terus muncul di benaknya. Mereka tampak menatap Zonglin dengan kebencian dan amarah, terus-menerus memprovokasinya. Setan mungkin tidak memiliki emosi saat menghadapi manusia, tetapi dapatkah mereka juga tidak memiliki emosi saat menghadapi setan? Mustahil. Jika dia tidak menyesuaikan pola pikirnya, Zonglin harus hidup dalam menyalahkan diri sendiri dan kesakitan selama sisa hidupnya. Beri aku 1 tetes, aku hanya mau 1 tetes. Zonglin meraung dan meraih darah suci lagi. Su Han dan Pangu Xingzi mendengus dingin pada saat yang sama, dan keduanya menyerang, memaksa Zonglin mundur. Pada saat yang sama, Pangu Xingzi berkata, Su Han, kita sudah kehabisan cara dan tidak ada satupun dari kita yang bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Su Han tetap diam dan tidak berbicara. Pangu Xingzi melanjutkan, aku hanya ingin setetes darah suci ini. Mari kita bekerja sama untuk membunuh Zonglin dulu. Lalu kau ambil 2 tetes dan aku ambil 1. Boleh? Tidak. Su Han memberikan jawaban tegas. Anda, Pangu Xingzi tak berdaya. Ia berkata dengan marah, jika kau menunda lebih lama lagi, tak seorang pun dari kita akan mendapatkan darah suci. Apakah itu hasil yang kau inginkan? Su Han menoleh sedikit dan menatap Pangu Xingzi, aku bisa hidup tanpa darah suci, tapi kau juga tidak boleh mendapatkannya. Su Han, jangan paksa aku. Ekspresi Pangu Xingzi sangat suram. Mata Su Han berkilat, aku memaksamu, lalu kenapa? Seni ilahi penciptaan memang sangat kuat, tetapi justru karena kekuatan inilah, Su curiga bahwa ini adalah pilihan terakhirmu. Aku tidak punya cara lain, dan aku tidak bisa bersaing denganmu dalam hal kekuatan tempur, tapi... Pangu Xingzi mendengus dingin dan tiba-tiba berkata, ada beberapa hal yang kau ketahui, seluruh umat manusia mengetahuinya, tetapi hanya ras iblis yang tidak mengetahuinya. Mendengar ini, kelopak mata Su Han melonjak. Pikirannya bekerja begitu cepat sehingga dia mengerti maksud Pangu Xingzi hampir dalam sekejap. Wajahnya yang tersenyum tiba-tiba berubah suram dan sangat jelek. Pangu Xingzi mengiriminya pesan lagi, Yuan Ling terjebak di alam iblis terluarku.
Kau tentu tidak ingin para iblis tahu, kan? Semut-semut rendahan ini hanya tahu bahwa rasmu memiliki dua tuan, jadi mereka menahan diri dan tidak berani melancarkan serangan besar-besaran. Coba pikirkan, jika mereka tahu Yuan Ling tidak bisa kembali ke Bima Sakti, apa yang akan terjadi? Diam, Siu. Ekspresi Su Han berubah dingin, dan dia langsung menyerang Pangu Xingzi. Pangu Xingzi mencibir, dan Mo Lin kembali dimanfaatkan. Bayangan gelap itu muncul kembali dan menangkis serangan Su Han kali ini. Apa kau pikir klan iblis akan percaya kebohonganmu? Mereka bahkan tidak tahu apa itu iblis ekstrateritorial. Beraninya mereka melancarkan serangan besar-besaran terhadap umat manusia kita hanya karena kata-katamu yang sepihak. Jika kau menipu mereka, apa akibatnya? Jangan harap kau bisa mengancamku dengan masalah ini, kata Su Han. Su Han, kau hanya menipu dirimu sendiri. Pangu Xingzi berbicara dengan sangat cepat. Jika tebakanku benar, para iblis yang kuat mungkin sudah curiga terhadap umat manusia. Lagi pula, alam penguasa begitu kuat. Jika umat manusia benar-benar memiliki dua penguasa alam penguasa, mengapa mereka tidak melancarkan serangan balik terhadap para iblis? Mengapa tidak membuat aturan saja agar kedua ras bisa berkomunikasi? Bagi siapapun, ini adalah kesempatan yang sempurna. Ekspresi wajah Su Han menjadi semakin jelek. Pangu Xingzi mengancam Su Han, dan dia takut jika dia mengatakannya keras-keras, Su Han akan benar-benar gila, jadi dia hanya menyampaikannya melalui suara. Melihat Su Han terdiam, ia melanjutkan, mengingat sifat mencurigakan dari orang-orang kuat itu, bahkan jika aku tidak memberitahu mereka tentang Yuan Ling, mereka tetap akan melancarkan serangan kecil-kecilan terhadap umat manusia untuk menguji keberuntungan mereka setelah beberapa saat. Dan begitu aku memberitahu mereka tentang ini, itu akan menjadi kesempatan. Mengerti? Aku yakin mereka tidak akan bercanda tentang nasib seluruh klan iblis, kata Su Han dengan suara serak. Hahaha. Pangu Xingzi tertawa terbahak-bahak, bahkan sekarang, kau masih berharap pada hal tak berdasar ini. Kalau begitu aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Begitu dia selesai berbicara, manik bundar transparan seukuran kepalan tangan muncul di tangan Pangu Xingzi. Su Han dengan jelas melihat banyak gambar berkelebat di dalam manik bundar itu. Pangu Xingzi menarik napas dalam-dalam lalu berkata perlahan, adegan Yuan Ling yang terperangkap ada di dalamnya. Jika kau masih tidak setuju dengan pembagian darah suci ini, maka istana ini akan membiarkan semua jenius iblis melihatnya. Huhu, Su Han bernapas cepat, dan untuk sesaat ia bahkan lupa menghentikan Zonglin. Bayangan keemasan itu sendiri yang menghalanginya. Bagi Su Han dan seluruh umat manusia, ancaman dari Pangu Xingzi ini sangat mematikan. Seperti kata Pangu Xingzi, orang kuat manapun pada dasarnya memiliki sifat curiga. Selama mereka mendengar rumor, meskipun belum dikonfirmasi, mereka pasti akan mencobanya. Su Han tahu bahwa klan iblis mungkin memiliki kecurigaan terhadap umat manusia, tetapi mereka tidak berani mengujinya sekarang. Jika mereka benar-benar ingin melancarkan serangan skala kecil, itu akan terjadi di masa depan. Tetapi jika Pangu Xingzi menceritakan hal ini, maka godaan dari klan iblis ini akan segera datang. Jika hal itu terjadi lebih awal, umat manusia harus melawan, dan hukuman suci dari tanah suci pasti akan datang. Pada saat itu, Sang Dewa Bulan Darah bahkan akan mengambil tindakan secara pribadi. Hanya dia yang mewakili seluruh klan iblis. Tindakannya sama saja dengan memimpin seluruh klan iblis untuk menyerang. Bagaimana mungkin kerajaan manusia yang dominan bisa menoleransi hal ini? Jika Anda tidak tahan lagi, Anda harus berjuang. Tetapi jika pertempuran benar-benar dimulai, siapa yang akan mengisi kekosongan Yuan Ling? Pada saat itu, fakta bahwa umat manusia telah kehilangan seorang tuan akan terungkap sepenuhnya, dan serangan skala besar dari klan iblis juga akan terjadi pada saat yang sama. Setelah masa penjelajahan di alam dewa, Su Han benar-benar tidak punya ekspektasi apapun terhadap umat manusia. Jika klan iblis benar-benar melancarkan serangan berskala besar,
Saya khawatir umat manusia akan musnah dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima oleh Suhan. Dibandingkan dengan seluruh umat manusia, apalah arti sebuah Pangu Xingzi dan setetes darah suci? Tetapi, Pangu Xingzi terlalu kuat, bahkan jenius top seperti Zonglin pun tak mampu menandinginya di level yang sama. Jika dia benar-benar mendapatkan darah suci, dia pasti akan jauh lebih kuat. Aku benar-benar tidak tega memberikannya padanya seperti ini. Suhan, waktunya hampir habis. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Teriak Pangu Xingzi. Suhan merenung sejenak dan berkata, aku bisa membunuh semua jenius iblis yang telah melihat adegan ini. Dengan cara ini, tidak akan ada yang tahu bahwa Yuan Ling terjebak. Hahaha. Pangu Xingzi tertawa terbahak-bahak. Suhan, kau adalah kaisar naga iblis kuno yang bermartabat. Tidakkah kau pikir kata-katamu menggelikan? Kota Jiuyu membayar harga 10 iblis kuno 3 darah untuk menyelamatkan Zonglin. Apa kau pikir kau bisa membunuhnya? Jika dia tidak bertekad untuk merebut darah suci, tetapi ingin pergi, bisakah kau menghentikannya? Sekalipun kau benar-benar bisa membunuh semua iblis dan jenius di sini, bisakah kau membunuhku? Aku bisa memberitahumu dengan jelas, kalau aku ingin pergi, kau tak bisa menghentikanku. Para iblis ajaib ini mungkin mati, tapi aku bisa menyebarkan berita ini ke seluruh alam dewa dan ke telinga iblis-iblis lainnya. Saat itu tiba, hal yang paling tidak ingin kau lihat akan tetap terjadi. Suhan mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan berkata perlahan, aku tidak percaya kau berani melakukan ini. Iblis ekstrateritorial telah membiarkanmu bersembunyi di langit berbintang Bima Saktiku. Pasti ada rencana yang lebih besar. Jika kau benar-benar melakukan ini, rencana iblis ekstrateritorial akan gagal. Kau tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Itulah sebabnya aku di sini untuk membicarakan hal ini denganmu. Pangu Xingzi mendengus dingin, ras manusia bisa bertahan hidup untuk saat ini, tapi itu hanya jika kau menyerahkan darah sucimu. Percayalah padaku, jika kau tidak setuju hari ini, aku akan gila dan keselamatan seluruh umat manusiamu akan terancam. 2 tetes darah suci sebagai ganti hidup dan mati seluruh umat manusia. Apa menurutmu itu sepadan? Hahaha. 2 tetes. Suhan mengerutkan kening, tidakkah kau hanya menginginkan 1 tetes? Tidak, aku berubah pikiran lagi. Sekarang aku mau 2 tetes. Pangu Xingzi menatap Zonglin, menyipitkan matanya, dan berkata, dia punya kualifikasi bagus dan layak untuk dikultivasikan. Tetesan tambahan ini adalah hadiah untuknya. Apa maksudmu? Suara Suhan menjadi semakin suram. Dia paling benci dengan ancaman, tapi ancaman semacam ini benar-benar merupakan titik lemahnya saat ini. Aku juga ingin melihat seberapa kuat garis keturunan tertinggi itu, kata Pangu Xingzi. Suhan akhirnya mengerti maksud Pangu Xingzi. Ada 2 tetes darah suci, dan dia berencana untuk menyimpan 1 untuk dirinya sendiri dan 1 lagi untuk Zonglin. Namun dia tentu tidak akan memberikannya secara gratis. Suhan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu setuju atau tidak? Ekspresi Pangu Xingzi kembali tenang. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin terbukti bahwa kesabarannya hampir habis. Suhan memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan, oke. 1 kata itu tampaknya telah menguras seluruh tenaganya, dan keringat benar-benar membasahi pakaian putih di punggungnya. Kamu pintar. Pangu Xingzi mendengus dingin dan berkata kepada Zonglin, Zonglin, aku bisa memberimu setetes darah suci. Maukah kau keluar? Zonglin meraung marah. Pangu Xingzi tidak marah, tetapi melanjutkan, aku tidak berbohong kepadamu. Suhan sudah setuju bahwa dia hanya akan mengambil 1 tetes darah suci, dan 2 tetes sisanya akan menjadi 1 untukmu dan aku. Zonglin masih mengabaikan Pangu Xingzi, dia jelas tidak mempercayainya. Suhan, giliranmu untuk mengungkapkan pendapatmu, kata Pangu Xingzi. Suhan tidak mau,
tetapi dia hanya bisa menarik kembali hantu dan pedang emas itu dengan marah. Sampai saat ini, tidak ada lagi halangan, dan Zonglin hanya berdiri di sana dengan linglung. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghancurkan pedang emas hantu itu, maka Su Han pasti telah menyimpannya sendiri. Mengapa dia melakukan hal itu? Apa yang sedang kau rencanakan? Tanya Zonglin dengan muram. Dalam pikirannya, Pangu Xingzi dan Su Han adalah manusia, dan pasti ada konspirasi di balik diskusi mereka. Meskipun ekspresi Su Han sangat jelek saat ini, Zonglin berpikir bahwa Su Han berpura-pura. Lagi pula, Su Han pernah menyamar sekali sebelumnya dan hampir membunuhnya. Aku akan memberimu setetes darah suci, tapi kau harus bersumpah dengan mantra terlarang bahwa kau tidak akan pernah menyentuhku, apalagi kerabatku, seumur hidup ini. Pangu Xingzi berkata, dan ketika saatnya tiba, kamu harus membantuku bertindak 3 kali. Zonglin mengerutkan kening. Pangu Xingzi tidak meminta darah emas pemberi kehidupannya, juga tidak menjadikannya budak boneka atau semacamnya. Ini jauh di luar dugaan Zonglin. Sekadar tidak menyerang kerabat Pangu Xingzi tampaknya menjadi syarat yang sangat menggoda. Paling buruknya, ketika klan iblis menginjakkan kaki di langit berbintang Bima Sakti di masa depan, Zonglin tidak akan menyerang Pangu Xingzi, dan orang kuat lainnya akan berurusan dengan Pangu Xingzi dan keluarganya. Tentu saja, aku tidak akan bertindak terlalu jauh. 3 kali kau membantuku, aku tidak akan mengincar iblis, kata Pangu Xingzi lagi. Mendengar ini, mata Zonglin berbinar, dan tanpa ragu, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku berjanji. Itu saja. Pangu Xingzi tersenyum lalu menatap Su Han, kamu boleh mengambil darah suci dulu, tapi jangan lupa, kamu hanya boleh mengambil 1 tetes. Nada yang sangat mengancam ini benar-benar membuat hati Su Han dipenuhi dengan niat membunuh. Ia tidak pernah menyangka pertarungan memperebutkan 3 tetes darah suci akan berujung seperti ini. Awalnya, ia bisa mendapat sedikitnya 2 tetes, atau bahkan ketiganya. Bagaimanapun, Pangu Xingzi dan Zonglin bukanlah tandingannya. Selama ia memanfaatkan kesempatan itu, Su Han bisa lolos dari pengepungan mereka dan mengambil darah suci. Namun Su Han selalu mengutamakan keselamatan umat manusia, meskipun ada banyak sekali orang yang memusuhinya di Bima Sakti. Dari sudut pandang pribadi, Su Han bukanlah orang yang benar atau tidak mementingkan diri sendiri. Dia menyerahkan darah suci dan setuju dengan Pangu Xingzi, hanya karena kerabatnya, anak-anaknya, dan sekte Phoenix-nya. Bahkan ketika ia menciptakan alam dominasi, itu hanya karena ia ingin terus berlatih, bukan karena ia secara sengaja ingin membuka alam baru bagi umat manusia. Setelah Zonglin mendapatkan darah suci, jika ia benar-benar dapat mencapai garis keturunan tertinggi, maka ia kemungkinan besar akan menjadi sosok seperti leluhur iblis di masa depan. Pangu Xingzi sedang membuka jalan bagi masa depannya. Su Han menarik napas dalam-dalam, tangannya masih terkepal erat. Yuan Ling, semua ini karenamu. Aku, Su Han, tidak akan menerima ini. Ayo cepat. Suara Pangu Xingzi terdengar lagi dari belakang, jangan optimis, kamu pasti akan menyesal. Su Han tiba-tiba menoleh, matanya sedikit merah, menatap Pangu Xingzi. Di bawah tatapan seperti ini, Pangu Xingzi merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya dan bahkan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Namun dia tetap tenang di permukaan dan tidak tampak takut sama sekali. Ingat, aku, Su Han, tidak akan pernah terancam untuk kedua kalinya. Jika benar-benar ada kesempatan kedua, bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh umat manusia, aku tidak akan menyesal. Pangu Xingzi memasang ekspresi muram. Ia ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi akhirnya ia menelannya kembali. Zonglin terus menatap mereka berdua, matanya penuh kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adapun Su Han, setelah selesai berbicara, dia melangkah maju dan mendatangi 3 tetes darah suci. Zonglin menatap Su Han dengan saksama, takut Pangu Xingzi menipunya.
Baru setelah Suhan benar-benar meminum setetes darah suci, dia dapat bernapas lega dan benar-benar merasa tenang. Sekarang giliranmu, Pangu Xingzi berkata, tapi sebelum itu, kau harus bersumpah menggunakan teknik terlarang. Kalau tidak, aku tidak akan percaya janjimu. Bagus. Zonglin menepuk dadanya dan memuntahkan darah. Dia meruntuhkan esensi dan darahnya, mengubahnya menjadi lingkaran lagi. Bedanya, kali ini tidak ada monster kuno di dalam lingkaran itu. Sebaliknya, monster itu seolah terhubung dengan dunia tandus tanpa ujung yang terlihat. Zonglin dari kota Jiuyu bersumpah dengan teknik terlarang bahwa dia tidak akan pernah menyentuh sehelai rambut pun di kepala Pangu Xingzi, dan dia juga tidak akan menyakiti kerabatnya. Jika perlu, kamu bisa membantunya 3 kali tanpa menyerang klan iblis. Wow, saat dia selesai berbicara, setetes darah muncul di lingkaran. Tetesan darah itu melayang ke arah Pangu Xingzi dan akhirnya jatuh ke tangan Pangu Xingzi. Baru pada saat inilah Zonglin berkata, ambillah setetes manik darah ini, dan sumpah mantra terlarang akan berlaku. Jika aku mengingkari janjiku, mantra terlarang akan menghukumku. Haha, oke. Pangu Xingzi mengambil manik darah itu dan tertawa sambil berkata, tetesan darah suci di paling kiri adalah milikmu. Zonglin tidak ragu-ragu. Dengan kegembiraan yang meluap-luap di hatinya, ia bergegas maju dan meraih setetes darah suci di tangannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah mengorbankan nyawa 10 iblis kuno 3 darah, dia akan dapat memperoleh setetes darah suci dengan cara seperti ini. Adapun para jenius iblis seperti Han Bei yang datang kemudian, meskipun mereka merasa menyesal dan tidak rela, mereka juga mengerti bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah suci. Mereka tidak memperoleh peruntungan terkuat dari altar ki dan darah, jadi mereka hanya dapat memperoleh sedikit esensi ki dan darah untuk menghibur diri. Faktanya, bagi para jenius iblis yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Iblis, memasuki sungai 10.000 binatang sungguh merupakan perjalanan yang sia-sia. Hakikat ki dan darah hanyalah sebuah sumber daya, dan mereka tidak pernah kekurangan sumber daya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga dan menggunakan berbagai cara, tapi akhirnya tidak berhasil. Memikirkannya saja sudah sangat menyebalkan, dan rasanya ingin muntah darah. Tetesan darah suci terakhir ada di tangan Pangu Xingzi di tengah tatapan iri banyak jenius iblis. Dan setelah dia menyingkirkan darah suci, patung itu mengeluarkan suara lagi. Dengan darah santo ini, kau pasti akan mencapai hal-hal besar. Baiklah, mendidihnya sungai 10.000 binatang akan segera berakhir, dan sudah waktunya bagimu untuk pergi. Begitu kata-kata itu terucap, patung itu melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya muncul di tubuh semua orang. Bukan hanya mereka saja, tetapi semua orang dan monster yang hadir di sungai binatang pun seperti ini. Saat berikutnya, hua, sinar cahaya itu berkedip-kedip, dan sejumlah besar sosok menghilang. Didihnya sungai 10.000 binatang telah berakhir. Di luar sungai Wanshu, berbagai kekuatan sedang menunggu. Orang-orang kuat dari ke-13 kota, dan bahkan para tua-tua setiap kota, semuanya berdiri di sini. Ada juga manusia yang muncul, tetapi mereka semua lemah. Para iblis ini hanya menunggu kembalinya yang mulia, dan mereka bahkan tidak tertarik untuk membunuh manusia-manusia ini. Swiss. Pada saat tertentu, sejumlah besar sinar cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan. Setiap berkas cahaya berisi suatu sosok, entah manusia atau setan. Yang mulia Han Bei kembali. Hahaha, Yang mulia Cidong telah kembali dengan selamat. Apapun hasilnya, setidaknya aku berhasil masuk sekali, dan itu sudah cukup baik jika aku bisa kembali hidup-hidup. Lihat, itu Yang mulia Zonglin. Suhan, ras manusia. Mereka benar-benar kembali hidup-hidup. Bukankah Yang mulia sudah menangani manusia-manusia ini? Mereka hanyalah ras rendahan. Mereka sungguh beruntung. Saya khawatir Yang mulia tidak tertarik untuk menindak mereka. Mereka hanyalah sekelompok semut. Sungguh tidak sepadan dengan usaha Yang mulia.
Apakah Pangu Xingzi juga kembali? Dia berada di peringkat kedua dalam daftar buruan umat manusia, jadi dia benar-benar punya keahlian. Aku khawatir itu hanya cara untuk melarikan diri. Ketika semua sosok itu muncul di sini, setan-setan di luar segera mulai berbicara banyak. Di sisi manusia, semua orang menunjukkan ekspresi gembira. Di antara mereka, sebagian besar berasal dari Sekte Phoenix. Master Sekte, salam, Master Sekte. Sejumlah besar tokoh membungkukkan badan secara tertib. Suhan mengangguk sedikit, lalu membawa Nangong Yu dan yang lainnya ke tempat semua orang berdiri. Taizong Xingzi, Wufan Xingzi, dan yang lainnya juga diteleportasi keluar dari sungai 10.000 binatang. Saat ini, mereka menatap Suhan dengan mata muram, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Suara tawa terdengar dari semua pasukan, kecuali di kota Qianyu dan kota Jingyao, di mana terjadi keheningan total. Karena sebelum ini, tablet kelahiran Sun Tianli dan Siwu telah hancur. Namun, orang-orang kuat dari kota Qianyu dan kota Jingyao tidak mempercayainya. Mereka harus datang dan melihatnya sendiri. Dan sekarang, Sun Tianli dan Siwu benar-benar tidak kembali. Fu Ling, tetua ke-6 kota Qianyu, dan Tan Yupin, tetua ke-5 kota Jingyao, datang sendiri. Selain 2 monster kuno berdarah 7 ini, ada 10 monster kuno berdarah 1, 6 monster kuno berdarah 3, 4 monster kuno berdarah 5, dan 2 monster kuno berdarah 6. Mereka semua memancarkan aura kebrutalan yang tak tersamarkan, dan kesuraman serta niat membunuh itu tampaknya berubah menjadi kenyataan, membubung ke langit. Semua iblis di kota Qianyu dan kota Jingyao terdiam, bernapas pelan, berwajah serius dan berdiri dalam barisan rapi. Mereka siap bertarung kapan saja. Suasana seperti ini membuat banyak setan di kota lain berangsur-angsur menyingkirkan senyum mereka. Suasana di lapangan mulai menjadi suram. Banyak iblis yang berencana datang dan menyaksikan keseruan itu kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan mengapa kota Qianyu dan kota Jingyao begitu marah. Namun, saat pandangan mereka tertuju pada para jenius iblis yang kembali dari kedua kota itu, mereka segera menyadarinya. Sun Tianlai dan Siwu, 2 jenius teratas yang keduanya berada di peringkat 10 teratas dalam daftar perburuan iblis, masing-masing di peringkat ke-6 dan ke-7, belum kembali. Adapun mereka berdua, Sun Tianli milik kota Qianyu, dan Siwu milik kota Jingyao. Yang mulia Sun Tianlai dan Siwu belum kembali. Ini tidak mungkin. Ya, mereka begitu kuat hingga mampu menghidupkan kembali manusia-manusia hina ini hidup-hidup. Bagaimana mungkin mereka mati di sungai binatang? Mungkinkah kita telah menghadapi krisis besar? Sayang sekali. Mereka seharusnya makhluk super yang bisa mencapai alam suci dan menjalani kehidupan yang mulia di alam suci. Tapi mereka meninggal di usia yang sangat muda. Bagaimana dia mati? Apakah dia mati di tangan binatang buas itu? Seharusnya begitu. Dengan kekuatan tempur kedua yang mulia ini, umat manusia tidak punya peluang untuk menandingi mereka. Bahkan Suhan dan Pangu Xingzi, yang berada di peringkat pertama dan kedua, pun tidak mampu melakukannya. Lagi pula, Sun Tianli dan Siwu sama-sama berada di alam kaisar iblis setengah langkah. Dengan kultivasi Suhan yang terbatas, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Ya, selain bahaya yang ditimbulkan oleh sungai 10.000 binatang itu sendiri, tak seorang pun dapat membunuh mereka. Pangeran lain mungkin. Masalah datangnya dari mulut. Diskusi dan keributan datang dari segala arah lagi. Semakin banyak kata-kata seperti itu diucapkan, semakin muram wajah Fu Ling dan Tan Yupin. Sun Tianli dan Siwu adalah 2 jenius paling luar biasa di kedua kota tersebut. Kota Qianyu dan kota Jingyao telah mengerahkan segudang upaya dan biaya untuk membina mereka. Terus terang saja, jika orang jenius lain, Fu Ling dan Tan Yupin tidak akan semarah itu. Tapi yang terjadi adalah mereka berdua. Kematian Sun Tianli dan Siwu bukan hanya jatuhnya 2 orang jenius,
tetapi juga awal dari kemunduran kota Qianyu dan kota Jingyao di masa depan. Alasan mengapa 13 kota begitu kuat adalah karena mereka telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan ada jenius yang berbakat dan berbakat di setiap generasi. Sekarang, kematian Sun Tianli dan Siwu sama saja dengan patahnya lengan kedua kota tersebut. Jika tidak ada jenius yang dapat menandingi mereka di masa depan, para ahli di kedua kota tersebut akan tertinggal dari kota-kota lain. Selangkah di belakang, setiap langkah di belakang. Kalau dipikirkan yang terburuk, kedua kota ini kemungkinan besar akan menduduki peringkat terakhir di antara 13 kota karena jatuhnya Sun Tianlai dan Siwu. Bagaimana mereka bisa menerima hasil seperti itu? Dari sudut pandang pribadi, kematian Sun Tianli dan Siwu juga membawa malu bagi kota Qianyu dan kota Jingyao. Seperti kata setan-setan itu, semut manusia yang hina sekalipun bisa keluar hidup-hidup, tapi mereka berdua mati di sana. Bukankah ini berarti mereka tidak sebaik ras manusia? Zonglin. Fu Ling tiba-tiba berbicara. Zonglin sedang berjalan menuju kota Jeoyu. Setelah mendengar kata-kata Fu Ling, ia tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Zonglin, salam hormat kepada dewa leluhur. Dia membungkuk. Fu Ling menatap Zonglin dan menggertakkan giginya. Katakan padaku, bagaimana Sun Tianli mati? Prasasti kelahiran itu hancur, dan kota Qianyu dapat memastikan bahwa Sun Tianli telah meninggal. Apa yang paling ingin diketahui Fu Ling saat ini adalah penyebab kematian Sun Tianli. Faktanya, dibandingkan dengan kota Jingyao, kota Qianyu adalah yang paling pemarah. Sebab, selain Sun Tianli, Yu Chun yang menduduki peringkat ke-68 juga tidak kembali. Selain itu, tablet kelahiran Yu Chun juga hancur. Ini sama saja dengan kota Qianyu yang kehilangan 2 jenius super dalam perjalanan ke sungai 10.000 binatang. Ini sungguh pukulan telak bagi kota Qianyu. Tetapi dibandingkan dengan Yu Chun, Sun Tianlai jelas yang paling penting, jadi Fu Ling hanya bertanya tentang Sun Tianlai dan Siwu. Tan Yupin melirik Su Han dan yang lainnya, lalu berkata perlahan, kekuatan eksternal tidak bisa membunuh Siwu. Hanya ada krisis internal sungai 10.000 binatang, dan kau. Mendengar ini, orang-orang kuat dari 11 kota lainnya semuanya mengerutkan kening dan menatap Tan Yupin dengan tidak ramah. Akan tetapi, mereka juga dapat memahami suasana hati Tan Yupin saat itu, jadi mereka tidak langsung marah, melainkan hanya tampak tidak senang. Zonglin juga berdiri tegak dan bertanya, Tuan Sushen, apakah menurut Anda kami membunuh mereka berdua? Aku tidak bilang begitu. Aku hanya bertanya padamu, kata Tan Yupin dengan suara rendah. Dia memang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Zonglin dengan cara ini. Meskipun Zonglin adalah anak ajaib nomor 1 di alam dewa, bagaimanapun juga, dia adalah iblis kuno dengan 7 darah, eksistensi mengerikan yang hampir mencapai puncak alam dewa. Zonglin terdiam sejenak, lalu berkata, Sun Tianli dan Siwu keduanya dibunuh oleh Su Han. Bush. Begitu kata-kata itu diucapkan, Fu Ling dan Tan Yupin membelalakkan mata mereka, dan aura kekerasan terpancar dari mereka. Apa katamu? Fu Ling sangat marah. Ia bergegas maju, mencengkeram kerah Zonglin, dan berkata dengan muram, ceritakan lagi. Bagaimana Sun Tianli dan Siwu mati? Aku tidak berbohong padamu. Su Han membunuh mereka semua. Cidong, Anzen, Bailey, dan yang lainnya melihatnya. Zonglin berkata, juga, aku curiga dia juga membunuh Yu Chun dan Zhuang Fan. Setelah Yu Chun dan yang lainnya meninggal, jantung binatang darah Su Han meningkat drastis. Awalnya, kami semua mengira Su Han menghabiskan kristal ilahi untuk membeli jantung binatang darah ini dari Yu Chun dan Zhuang Fan, tapi kemudian kami tidak pernah melihatnya lagi. Bush. Aura kekerasan meletus dari tubuh Fu Ling sekali lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa 2 orang jenius yang hilang dari kota Qianyu dibunuh oleh Su Han. Sebelumnya, dia telah mengatakan bahwa ras manusia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Sun Tianli dan yang lainnya.
Itu tamparan keras di wajah. Sedih. Fu Ling tiba-tiba menatap Han Bei dan bertanya, apakah yang dikatakan Zonglin benar? Han Bei mengeluarkan batu kristal, dan sebuah layar muncul darinya, menunjukkan adegan Su Han membunuh Sun Tianli dan Siwu. Dia telah mengantisipasi kepribadian Fu Ling dan Tan Yupin, dan takut mereka salah paham bahwa dia dan Zonglin lah yang mengambil tindakan, jadi dia mempersiapkan diri dengan baik dan merekam adegan itu. Setelah menonton semua yang terjadi di layar, Fu Ling dan Tan Yupin benar-benar marah. Dum-dum, bush. Dua aura menjulang ke langit bagaikan gunung besar, mencoba berubah menjadi substansi dan menekan langsung ke kepala Su Han. Ras manusia, sungguh kejam caranya. Fu Ling menggertakkan giginya. Mata Tan Yupin juga memerah, dan dia berharap bisa mencabik-cabik Su Han. Namun, menghadapi tekanan mengerikan dari iblis kuno 7 darah, Su Han tetap tidak bergerak. Gunung runtuh di depannya, tetapi dia tetap tenang. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan penampilan Fu Ling dan Tan Yupin dengan tenang, matanya setenang air. Sungguh, saat kedua kekuatan ini hendak mendekati Su Han, sebuah penghalang tampak muncul di udara, menyebabkan mereka tiba-tiba berhenti. Bajingan! Fu Ling meraung, urat-urat di sekujur tubuhnya terlihat. Tentu saja, tidak ada penghalang nyata untuk melindungi Su Han, tetapi Fu Ling dan Tan Yupin tidak berani menyentuh Su Han. Atas dorongan Raja Iblis, dia mungkin benar-benar menyerang Su Han, tetapi itu juga akan membuatnya kehilangan boneka iblis kuno. Keduanya adalah salah satu dari 9 tetua kota Qianyu dan kota Jingyao. Mereka memiliki tingkat kultivasi iblis kuno 7 darah. Di seluruh alam dewa, mereka dianggap sebagai ahli tingkat super. Apakah lelucon jika melanggar peraturan antara dua ras dan menyerang umat manusia dengan tanganmu sendiri? Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tekanan sudah ada di kepala Su Han, meskipun dia melihat Su Han tidak melawan, meskipun dia bisa membunuh orang ini yang merupakan ancaman besar bagi klan iblis dalam sekejap, namun mereka tetap berhenti, tidak berani. Ya, Su Han menatap kedua pria kuat itu dan berkata sambil tersenyum tipis, jika kalian tidak berani, jangan halangi jalanku. Begitu dia selesai berbicara, dia dan Ling Xiao serta yang lainnya berjalan menjauh di bawah tatapan mematikan dari Fu Ling dan Tan Yupin. Ada banyak setan di sekitar, tetapi tidak ada satupun yang berani menyerangnya. Mereka yang berada di atas Raja Iblis tidak berani bergerak, dan mereka yang berada di bawah Raja Iblis tidak dapat mengalahkan mereka. Para iblis ini sangat jelas tentang kekuatan tempur Sun Tianli dan Siwu, yang sebanding dengan alam Raja Iblis. Karena Su Han mampu membunuh mereka, dia pasti memiliki kekuatan tempur yang melampaui mereka. Dan dalam situasi ini, siapa di bawah alam Raja Iblis yang berani menyerangnya? Aku takut bahkan Zonglin, orang terkuat di bawah Raja Iblis, takut pada Su Han dari lubuk hatinya. Penatua, apa kita akan membiarkan mereka begitu saja? Kedua pangeran itu akan mati begitu saja. Seorang iblis berbicara dengan nada tidak yakin. Fu Ling dan Tan Yupin tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka, jadi mereka langsung berkata, bagaimana kalau kamu pergi dan mencobanya? Setan itu terkejut, lalu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia benar-benar membenci umat manusia, tetapi kultivasinya hanya setingkat Raja Iblis. Dia berbicara tanpa berpikir dan berteriak secara impulsif. Pada saat itu, melihat begitu banyak mata tertuju padanya, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat dan dia merasa malu dan terhina. Dasar sampah. Fu Ling mengayunkan tangannya. Di sisi Zonglin, dia melihat Su Han dari jauh. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba berkata, Su Han, aku telah mendapatkan darah suci. Kau dan aku akan bertarung pada akhirnya. Su Han berhenti sejenak, lalu melanjutkan berjalan. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang dan berkata, mungkin kamu dan seluruh musuh klan iblis, bukanlah aku maupun ras manusia. Zonglin mengerutkan kening. Mata Pangu Xingzi berkedip-kedip, dan pupil hitamnya muncul lagi sesaat.
Tak lama kemudian semua sosok manusia itu lenyap sama sekali dari pandangan setan-setan itu. Zonglin merenung cukup lama, lalu akhirnya berkata, "Ayah, ada sesuatu yang tidak aku mengerti." 4 tetua kota Jeoyu, iblis kuno berdarah 7, Zonyi. Sebagai ayah kandung Zonglin, tentu saja ia sangat khawatir dengan perjalanan Zonglin ke sungai 10.000 binatang. Zonyi sudah tiba di sini beberapa hari yang lalu. Dia melirik Zonglin, seolah tahu apa yang ingin ditanyakan Zonglin, lalu langsung berkata, 10 alam suci. 10 alam suci. Zonglin membelalakan matanya dan merasa seolah-olah jantungnya telah menderita pukulan berat. Karena kesalahanku, klan iblisku membayar harga 10 orang suci. Zonyi mengangguk dan menghiburnya. Pantas saja kau begitu pandai menyamar. Itu karena manusia-manusia itu memang pandai menyamar, terutama Suhan. Dia pernah berpartisipasi dalam setiap lelang yang diadakan 13 kota, menggunakan sumber daya keuangannya yang sangat besar untuk meninggalkan semua iblis dengan tangan kosong. Seharusnya kita sudah menduganya saat itu, tapi dia sudah terlalu yakin dengan identitasnya sebagai naga darah sehingga kita bahkan tidak mempertimbangkannya. Itulah sebabnya kita berakhir seperti ini. Zonglin terdiam. Ya, siapakah yang mengira bahwa ras manusia akan memiliki begitu banyak batu darah dewa? Puluhan triliun, ratusan triliun dolar dihabiskan tanpa berpikir panjang. Selain klan naga darah, siapa lagi yang bisa memiliki sumber daya keuangan sebesar itu? Bahkan ke-13 kota itu tertinggal jauh. 10 alam suci apa? Tanya Zonglin lagi. Aku tidak tahu. Zonyi menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu. Tapi kau tak perlu memikirkan hal-hal ini. Fakta bahwa seorang Saint Rilem rela mengorbankan nyawanya untukmu membuktikan bahwa penguasa bulan darah benar-benar menaruh harapan besar padamu. Mungkin bagi kita, Saint Rilem setinggi dan tak terjangkau seperti surga, tetapi di dalam Holy Realm, jumlah Saint Realm sama banyaknya dengan Divine Realm. Di Divine Realm 10 Saint Realm bagaikan batu yang dijatuhkan ke laut, tak berarti. Meski apa yang dikatakannya masuk akal, Zonglin tidak sepenuhnya mempercayainya. Ia merasa bahwa meskipun ia hanya berada di alam dewa dan bahkan belum mencapai alam Raja Iblis, ia berada di peringkat pertama dalam daftar perburuan iblis dan merupakan seorang jenius super yang belum muncul selama 1.000.000 tahun. Identitas dan statusnya sudah mulai berbeda. Dalam situasi ini, umat manusia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja hanya karena mereka telah merenggut nyawa 10 orang suci biasa. 10 orang suci yang menderita hukuman suci umat manusia karena kesalahan mereka sendiri mungkin bukan orang biasa. Selain 10 orang suci ini, ada juga 10 monster kuno berdarah 3 yang mati di kota Jeoyu. Dibandingkan dengan mereka yang ada di alam suci, 10 monster kuno 3 darah ini tidak diragukan lagi menyebabkan guncangan yang lebih besar bagi Zonglin. Karena mereka semua menyaksikan Zonglin tumbuh dewasa. Tidak ada hubungan darah, tetapi rasanya seperti sekelompok orang terdekat saya meninggal karena saya. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jangan terlalu banyak berpikir. Zonyi menepuk bahu Zonglin dan berkata sambil tersenyum, kamu telah memperoleh darah suci, dan kamu pasti akan mendapatkan keberuntungan besar darinya. Meskipun garis keturunan tertinggi terlalu ilusif, bahkan jika kamu tidak dapat mencapai garis keturunan tertinggi, kekuatan garis keturunanmu akan mencapai puncaknya dengan bantuan darah suci ini. Untuk periode selanjutnya, kau hanya perlu berlatih dalam pengasingan. Kau telah menekan kultivasimu begitu lama, saatnya untuk meningkatkannya. Tidak, Zonglin menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku punya firasat bahwa setelah memurnikan darah suci ini, aku pasti bisa naik ke garis keturunan tertinggi. Mata Zonyi berkilat, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Zonglin mengangguk. Tapi aku tidak akan meningkatkan kultivasiku untuk saat ini, karena tanah keberuntungan ras manusia akan segera dibuka. Mereka memanipulasi dunia di alam suciku, membuat kita tak berdaya. Jika aku tidak membalas rasa frustrasi dan amarah ini kepada mereka,
bagaimana mungkin aku pantas menyandang gelar si ajaib nomor 1. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.